Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiksi Kirana Sari Zain dengan NIM 2100038, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali perkuliahan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Acep Rusun MPD dan Ibu Gia Nikawati SPSI MPD. Pertemuan 9 membahas mengenai teori berpikir, di antaranya pengertian berpikir, sifat berpikir, cara berpikir, tahapan berpikir menurut Burner, berpikir kreatif, belajar, dan macam-macam gaya belajar. Berpikir merupakan suatu proses kognitif yang berlangsung dikarenakan adanya stimulus dan respon di mana di dalamnya terdapat keterkaitan antara mental dan perilaku. Sifat berpikir diantaranya 1. Starting position, yaitu memproses informasi. 2. Goal directed, yaitu menuju pemecahan masalah. 3. Finishing position atau goal state, yaitu pemecahan masalah. Ada dua cara berpikir. Yang pertama, berpikir induktif. Berpikir induktif melakukan penarikan dari khusus ke umum. Yang kedua, berpikir secara deduktif. Berpikir secara deduktif melakukan penarikan dari umum ke khusus. Ada 3 tahapan berpikir menurut Burner. Yang pertama, tahapan enaktif. Tahapan ini merupakan tahapan pembelajaran atau proses pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda yang konkret. 2. Tahapan ikonik. Tahapan ini yaitu suatu tahapan pembelajaran mengenai sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam sebuah bayangan visual atau gambar maupun diagram yang menggambarkan kegiatan konkret. 3. Tahapan simbolik, yaitu suatu tahapan pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol seperti huruf-huruf, kata-kata, kalimat, dan lambang. Menurut Semiawan, berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Adapun teori berpikir kreatif menurut Gelder, ia mengatakan bahwa berpikir kreatif merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif. Belajar merupakan proses penciptaan nilai tambahan kognitif, afeksi, dan psikomotor bagi siswa. Adapun macam-macam gaya belajar pada siswa. 1. Pelajar aktif ialah pelajar yang mencari dan memecahkan masalah sendiri. Kebalikannya, pelajar reflektif yang berpikir secara diam-diam dan memfokuskan pada pemecahan masalah. Adapun macam-macam gaya belajar pada siswa. 1. Pelajar aktif, ia mencari dan memecahkan masalah sendiri. Kebalikannya, pelajar reflektif, ia berpikir secara diam-diam dengan memfokuskan kepada pemecahan masalah. Yang kedua, pelajar intuitif, ia cenderung berpikir lebih cepat dan lebih inovatif. Kebalikannya, pelajar sensorik, ia cenderung berpikir lebih praktis dan cenderung senang mempelajari hal yang berhubungan dengan realita. Yang ketiga, pelajar visual, ia lebih cepat mempelajari pelajaran dengan cara melihat secara langsung suatu objek. Kebalikannya, pelajar verbal, ia lebih cepat menanggapi pelajaran dengan cara mendengarkan. Yang keempat, pelajar sekuensial, ia cenderung menyukai pemahaman dan langkah-langkah yang berurutan atau sistematis. Kebalikannya, pelajar global, ia cenderung senang mempelajari pengetahuan secara acak sehingga menarik pemecahan suatu masalah secara umum atau bercabang. Pertemuan 10 membahas mengenai inteligensi. Di antaranya pengertian inteligensi, teori faktor, teori proses, tahapan mengingat, dan kelupaan. Inteligensi berasal dari kata Latin yang berarti mengkoordinasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lainnya.
Menurut Stan, inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Ada beberapa teori faktor, diantaranya 1. Faktor S, yaitu kemampuan melihat atau mempresentasi gambar dan menyangkut jarak. 2. Faktor P, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan judging mengenai persamaan dan perbedaan respon terhadap apa yang dilihat. 3. Faktor P, yaitu kemampuan menyangkut kosakata. 4. Faktor W, yaitu kemampuan dalam kecepatan yang berkaitan dengan kata. 5. Faktor N, yaitu kemampuan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung. 6. Faktor M, yaitu kemampuan dalam mengingat. 7. Faktor I, yaitu kemampuan dalam memperoleh prinsip atau penetapan prinsip atau hukum. Teori proses diantaranya 1. Proses sensori. 2. Coding. 3. Ingatan. 4. Remembering. Adapun tahapan mengingat diantaranya menerima atau memasukkan informasi, menyimpan suatu informasi, dan mengeluarkan kembali suatu informasi. Suatu informasi dapat terlupakan. Kelupaan terjadi karena materi yang disimpan dalam ingatan tidak sering ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, hingga manusia dapat mengalami kelupaan. Pertemuan 11 mengenai motivasi diantaranya pengertian motivasi, prinsip motivasi, dan macam-macam motivasi. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Motivasi mendorong dan mengarahkan minat belajar untuk mencapai tujuan belajar. Siswa akan bersungguh-sungguh dalam belajar karena termotivasi untuk mencari prestasi dan untuk memecahkan masalah. Motivasi dijelaskan dengan mengkoordinasikan ketiga prinsip, yaitu 1. Suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu. 2. Hasil tersebut mempunyai nilai positif baginya. 3. Hasil tersebut dengan usaha yang dilakukan seseorang. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seseorang secara tidak mutlak yang berhubungan dengan diri sendiri. Contohnya, belajar demi memenuhi kewajiban, belajar demi menghindari hukuman, ataupun belajar demi memperoleh hadiah. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu merupakan kegiatan belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan mengenai sesuatu kebutuhan dan dorongan yang mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Pertemuan 12 mengenai kreativitas, diantaranya pengertian kreativitas, faktor perkembangan, dan cara belajar. Menurut Semiawan, kreativitas adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Menurut Gardner, ia mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karenanya, kreativitas lebih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas pada anak, diantaranya 1. Jenis kelamin. 2. Status sosial ekonomi. 3. Posisi urutan kelahiran. 4. Ukuran besar anggota keluarga. 5. Lingkungan. 6. Inteligensi. Adapun cara belajar yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas anak diantaranya 1. Anak belajar sambil bermain. 2. Anak belajar dengan membangun pengetahuan. 3. Anak belajar secara alamiah. 4. Pembelajaran mempertimbangkan seluruh aspek. Pertemuan 13 mengenai minat dan bakat. Salah satu peran guru ialah mengarahkan minat dan bakat siswa. Di antaranya dengan 1. Memberikan perhatian kepada siswa sebagai bentuk dukungan dengan meluangkan waktu di luar waktu belajar untuk mendengarkan cerita mereka. 2. Menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa dengan aktif berkomunikasi mengenai kemajuan belajar anaknya.
3. Memberikan latihan secara konsisten sesuai minat dan bakat yang dimiliki siswa agar dapat berkembang dengan baik. 4. Memberi penguatan motivasi dalam belajar. 5. Mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. 6. Melakukan evaluasi dan masukan kepada siswa. Pertemuan 14 mengenai Lesson Learned perkuliahan. Pada pertemuan ini, saya dan teman-teman diperintahkan untuk menanggapi surat edaran Kemendikbud soal libur akhir semester dan Natal tahun baru. Tanggapan saya mengenai surat edaran tersebut itu baik karena jika dilihat bahwa sekarang sedang pandemi, memang seharusnya tidak diperbolehkan berpergian karena dikhawatirkan memperluas penyebaran virus. Saya setuju dengan tidak perbolehkannya berpergian. Namun untuk libur semester saya kurang setuju karena bagaimanapun baik peserta didik maupun tenaga pendidik pasti membutuhkan waktu untuk beristirahat dari kegiatan rutinnya dan juga sebagai penenang sementara, dan hal itu hal yang diperlukan bagi setiap orang. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap. Terima kasih.